Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk sebagai orang-orang yang pandai dalam bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, kesehatan, kekuasaan, kecukupan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa dapat kita gunakan dengan bijak sehingga membawa manfaat, maslahat bagi kita, bagi umat manusia, dan juga bagi alam semesta ini. Sahabat-sahabat, ada di antara kita sebagai orang-orang yang kurang pandai dalam bersyukur, sehingga nikmat yang Allah titipkan terhadapnya, kekuasaan, kecukupan harta yang Allah titipkan terhadapnya, tidak malah menambah iman dan takwanya, tetapi justru menambah ketamakannya kepada dunia, yang pada akhirnya menghantarkan mereka kepada kerugian atau bahkan kehancuran bagi diri mereka. Kisah Fir'aun dan juga Qarun adalah contoh nyata sebagai manusia yang kurang pandai dalam bersyukur atau bahkan tidak bersyukur, sehingga kekuasaan, kecukupan harta yang Allah titipkan terhadapnya justru menghantarkan kehancuran bagi diri mereka. Sahabat-sahabat, lalu bagaimanakah kemudian cara menggunakan harta agar dapat bermanfaat, maslahat bagi kita? Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Sahabat-sahabat, ayat ini cukup mengandung makna yang cukup dalam dan menggugah. Di sini ada perintah bagi kita untuk menafkahkan bahkan terhadap harta yang masih kita cintai. Lalu kalau harta yang masih kita cintai saja ada perintah untuk menafkahkan dari sebagiannya, bagaimanakah dengan harta yang sudah tidak kita manfaatkan? Jangan sampai harta yang sudah tidak kita gunakan jangan sampai harta yang sudah tidak kita manfaatkan itu menumpuk sebagai hiasan di teras belakang rumah, karena bisa jadi harta yang sudah tidak kita gunakan itu masih dapat diambil manfaat oleh orang lain yang barangkali membutuhkannya. Ada kisah yang menarik, sahabat-sahabat, untuk dapat kita jadikan pelajaran bersama tentang seorang yang baik hati. Kemudian dia memberikan seekor sapi yang cukup baik, sehat, dan masih sangat bagus produksi susunya untuk diberikan kepada tetangganya yang kurang mampu. Dimana singkat cerita, orang yang baik hati ini tertimpa suatu musim paceklik, sehingga dia harus keluar rumahnya untuk mencari penghidupan baru. Kemudian di suatu tempat, orang yang baik hati ini masuk ke dalam sebuah gua untuk mencari air. Kemudian tersesatlah orang baik ini di dalam gua tersebut. 9 hari orang baik ini berada dalam gua dalam keadaan lapar, haus, namun ada keajaiban di mana setiap orang yang baik hati ini lapar dan haus, maka dari kegelapan muncullah susu segar yang langsung jatuh ke dalam mulut orang yang baik hati ini. Maka selamatlah orang yang baik hati ini walaupun berada di dalam gua selama 9 hari. Sahabat-sahabat, kalau seekor sapi saja yang kita berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan kemudian dapat menolong kita dalam keadaan sulit,
Lalu bagaimanakah dengan harta yang langsung kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rugikah kita atau justru beruntungkah kita? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah mendapat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sahabat-sahabat, janganlah ragu. Sudah jelas sekali melalui ayat ini bahwa Allah menjanjikan kepada siapapun yang meminjami Allah dengan pinjaman terbaik, maka Allah akan mendapat gandakan rizki terhadapnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.